Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua kelas 9 GHIJ. Hari ini kita mulai pembelajaran bab kedua ya. Hari Kamis ini kita akan mulai masuk ke pelajaran bab 2, itu tentang persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat Ibu kasih pertama ini ada catatan ya, silakan nanti kalian catat. Nah, jadi ini pengertian persamaan kuadrat, nanti kalian tinggal baca, kemudian ada bentuk umumnya. Nah, ini bentuk umum, kalau bisa harus dihafal. Nanti A itu apa, B itu apa, C itu apa, oke? Harus hafal ya. A itu adalah koefisien X, B itu adalah koefisien maksud Ibu, A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, C itu adalah konstanta. Dan A itu tidak boleh sama dengan 0 ya, dia tidak boleh 0, jadi dia harus berupa angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, boleh negatif juga boleh. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah X kuadrat ditambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Kemudian yang contoh kedua, 2X kuadrat dikurang 50 sama dengan 0 ya. Nah, kalau nggak ada angkanya berarti dia adalah 1, jadi A nya adalah 1, B-nya adalah 3, C-nya adalah 2. Nah, sama ini. Ini A-nya kebetulan langsung 2 ya. Ini B-nya nggak ada yang X-nya. Nah, jadi 0. Terus kemudian yang ini min 50 C-nya ya. Karena dia diambil, kita tulis jadi dia negatif. Kalau tambah, dia nggak usah tulis lagi positifnya ya. Nah, sekarang yang ini. 5X kuadrat dikurang 20X sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 5. Kemudian B-nya adalah min 20, C-nya tidak ada ya, konstantanya jadi 0. Oke. Penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat ya. Kita masuk ke penyelesaian persamaan akar-akar kuadrat, itu ada 3. Yang pertama adalah metode pemfaktoran, yang kedua metode kuadrat sempurna, yang ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Biasa Ibu bilang dia terkenalnya dengan rumus ABC. Sekarang kita bahas yang pertama tentang metode pemfaktoran. Kita langsung masuk ke metode pemfaktoran. Untuk contoh yang pertama, di sini ada X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Oke, sekarang kita tentukan dulu yang tadi ya. A-nya berapa? Oke, A-nya berapa? Di sini ada angka? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti dia angkanya 1 ya. Berarti A-nya 1, B-nya ini ya. Nah, yang ada X. B-nya ada 3. Nah, kita lihat depannya. Tambah apa dikurang? Kalau dikurang berarti dia jadi negatif. Jadi negatif 3. C-nya berapa? C-nya adalah 2. Nah, oke, kalau udah sampai sini, nah, kita kalikan A dengan C. Ya, kita kalikan A dengan C. 1 kali 2 adalah 2. Nah, oke, kalau sudah dapat 2, kita cari faktor dari 2. Faktor itu apa sih, Bu? Nah, kita cari faktor ya. Kita cari faktor dari 2. Faktor itu adalah berapa kali berapa yang hasilnya adalah 2. Nah, misalnya kalau 2 itu adalah 1 kali 2. Ada lagi? Nah, nggak ada. Kebetulan hanya ini ya. Nah, bagaimana caranya biar kalau ini dijumlahkan angka 1 dan 2 ya, biar jadi hasilnya B. Berarti nanti 1 dengan 2 kita apakan hasilnya dengan sama dengan min 3 ya kan. Nah, berarti adalah negatif 1 dan negatif 2 ya. Nah, berarti negatif 1 dan negatif 2 hasilnya negatif 3 kan. Nah, jadi nanti ada negatif 1 dan negatif 2. Kalau sudah dapat angkanya, nah berarti kita angkanya yang ini. Angkanya yang ini. Karena ini yang bisa dijumlahkan jadi si B. Oke, harus jadi si B. Nah, berarti nanti kita ambil negatif 1 dan negatif 2. Nah, berarti akar-akarnya tinggal X ya. Di sini negatif 1. Ya udah tulis saja negatif 1 X negatif 2. Oke. Nah, udah jadi ya. Seperti ini. Baru kita cari akar-akarnya. Oh, sorry. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, ya, sama dengan 0. Nih, dari sini sama dengan 0, di sama dengan 0. Sekarang kita cari akar-akarnya. Cari akar-akarnya mudah. Berarti tinggal gini. X dikurangin 1 sama dengan 0. Nah, ini ada ruas kiri dan ruas kanan ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, ruas kiri dan ruas kanan itu dibatasi oleh tanda sama dengan. Nah,
kita nyari X1. Nah, ini X, kita jadiin X1 sama dengan, ya. Bu, X1 ini udah dapat dari sini, bukan. Jadi ini X yang pertama. Jadi ini akar-akar yang pertama. Makanya Ibu tulis X1 ya. Akar-akar yang pertama. Nah, si angka ini konstanta yang ini kita pindahin ke ruas kanan. Nah, dia ada dikurang ya, dikurang 1. Kalau pindah berarti dia jadi ditambah. Berarti 0 ditambah 1. Nah, nanti kalau di sini ditambah, pindah jadi dikurang ya. Jadi kebalikannya. Berarti akar-akar yang pertama sama dengan 0 ditambah 1 adalah 1. Oke, sekarang akar-akar kedua. X dikurangin 2 sama dengan 0. Berarti akar-akar kedua sama dengan, sama seperti tadi, berarti yang 2 kita pindahkan. Nah, karena dia dikurang, jadi pindah jadi tambah. 0 ditambah 2. Berarti akar-akar yang kedua adalah 0 tambah 2 adalah 2. Nah, sudah jadi. Ini dia akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0 adalah 1 dan 2. Seperti ini. Jadi HP-nya adalah 1 dan 2. Oke, selesai. Oke, kita masuk ke contoh 2 ya. Soalnya adalah X kuadrat dikurang X ditambah 20 sama dengan 0. Nah, untuk soal yang kedua ini sama ya, masih sama seperti contoh soal yang pertama. Kita cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke. A-nya tadi di sini ya. A-nya adalah ini, koefisien dari X kuadrat. Nah ya, bukan tidak ada ya, cuma tidak ditulis. Kalau angka 1 berarti 1, kemudian yang B-nya juga sama ya, 1. Tapi karena dia dikurang, berarti kita tulis negatif 1. Kemudian yang C-nya adalah 20. Karena dia positif, ya sudah, tidak usah ditulis tambah ya, karena ditambah dia positif. Oke. Sama seperti tadi, kita kalikan A dengan C. Ya, kita kalikan 1 dikali 20. 1 dikali 20 adalah 20. Kemudian kita cari kita cari faktor dari 20. Faktor dari 20. 1 dikali 20. 2 dikali berapa supaya 20? 10. Kemudian 3 ada, 3 kali berapa? Nggak ada ya. 4. 4 dikali 5. Oke ya. Ada lagi, adanya 5 kali 4, sama aja ya, dibalik-balik juga. Berarti udah sampai sini aja. Kalau sudah, kita tinggal cari dari pasangan ini yang menghasilkan yang B, yaitu negatif 1. Kita cari nanti berapa ditambah atau dikurang berapa sama dengan negatif 1 ya, harus jadi B. Ya. Sekarang kita coba satu-satu. 1 kita tambahin dengan 20 jadinya 21 ya. Nah, kalau kita kurangin adalah 19 atau min 19 nantinya ya. Nah, ternyata bukan jadi negatif 1. Nah, ini berarti nggak boleh. Sekarang yang ini 2 dengan 10 kalau dijumlahin jadi 12, kalau dikurang jadi 8 ya. Kalau yang ini kita jumlahin jadi 9, kalau dikurang jadi 1. Ini ada 1, tapi di sini negatif 1. Nah, berarti, ini gini ya. Nah, si 4 dan 5 ini. Kalau misalnya 4 ditambah 5 kan sama dengan 9. Kalau kita 4-nya negatif, kemudian 5-nya positif, jadinya 1 ya. Kalau ininya 4-nya negatif, di sininya negatif, jadinya negatif 9. Kalau di sini positif, di sini negatif, jadinya negatif 1. Nah, berarti kita ambil yang ini. Ya. Jadi nanti positif positif, negatif positif, negatif negatif, positif negatif. Ya. Nah, jadinya menghasilkan negatif 1. Berarti ininya 4-nya dengan negatif 5. Nah, kalau sudah, kita tinggal masuk yang semua yang tadi ya. Berarti kita langsung tulis X 4-nya positif, berarti ditambah 4 ya. X ditambah 4. Kemudian X. Nah, di sini negatif 5 berarti dikurang 5. Ya. Sama dengan 0. Langsung kita cari X1 dan X2-nya. X1-nya sama dengan kita cari X ditambah 4 sama dengan 0.
Oke, akar-akar yang pertamanya jadi sama dengan, nah ditambah 4 pindah jadi 0, ditambah maaf, kalau pindah jadinya ganti tanda ya. Kalau tambah jadi dikurang 4, berarti X1 adalah 0 kurang 4 adalah negatif 4. Oke, kemudian yang kedua, X dikurangin 5 ya, sama dengan 0, berarti X2 sama dengan 0. Kalau dikurang pindah jadi ditambah 5. X2 nya adalah 0 tambah 5 adalah 5. Jadi akar-akar persamaannya adalah negatif 4 dan 5. Oke, selesai. Seperti itu ya. Nah, banyak kendala di faktor biasanya. Nah, jangan lupa nih, kita harus hati-hati mencari faktornya. Nah, kalau udah ketemu nih ada yang mirip-mirip dengan atau negatif, nah kita jadiin seperti ini. Oke, jadiin seperti ini ya. Oke, kita masuk ke contoh 3 ya. Contoh 3 itu 3x kuadrat ditambah 4x sama dengan negatif 15. Nah, seperti tadi ya, nah ini kan sama dengannya bukan 0, berarti belum jadi bentuk umum. Tadi bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, berarti ini harus kita pindah ke ruas kiri. Negatif 15 kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, kita tulis dulu, berarti 3x kuadrat ditambah 4x negatif 15 pindah ke ruas kiri, berarti ditambah 15 sama dengan 0. Oke, kita tentukan lagi seperti tadi. A-nya berapa? A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, C-nya adalah 15. Semuanya positif ya. Oke, kebetulan sekali semuanya positif. Seperti tadi kita kalikan A dikali C. 3 dikali 15. Oke, 3 kali 15 adalah 45. Nah, habis itu kita cari faktor dari 45. Oke, kita cari faktor 45. 1 kali 45. 2 tidak bisa. 3 kali 15. 4 bisa? Tidak bisa. 5 kali 9. Udah? 7? Ada 7? Tidak ada. 8? Tidak ada. 9 balik lagi ke sini. Oke. Ada 3 ya. Nah, harus hasilnya adalah jadi 4 ya. Nah, harus jadi 4. Nah, harus jadi 4 berapa? Kita cari ya. Kalau 1 dengan 45 bisa jadi 46 atau 44 ya. Nah, kalau yang ini 3 sampai 15 bisa jadi 18 atau 12. Oke, tidak bisa. Nah, yang ini bisa jadi 13 atau 4 ya. Nah, kita ambil yang ini. Oke, sudah dapat? Sudah. Nah, karena ini tadi kan, kalau tadi contoh yang pertama dan yang kedua A-nya adalah 1. Sekarang A-nya kan 3. Nah, berarti nanti kita tulisnya di sini ada rumus ya. Rumusnya kalau A tidak sama dengan 1, pakai rumus yang seperti ini. 1 per A ya, AX ya, dikurang plus minus P ya, kemudian AX plus minus Q. Nah, P dan Q-nya yang mana? Nah, yang ini ya. Oke, kita masukin ya. 1 per A-nya berapa? 3. Berarti 1 per 3 dikali dengan AX. A-nya 3, berarti 3X ya. 3X. P-nya yang 5 dengan 9 ya. Nah, kita cari dulu. Nah, 5 dengan 9. Bisa jadi 4 bagaimana? 9 dikurangi 5 ya. Oke, berarti 5-nya negatif. Lanjut, berarti kita tambahin 9 dulu ya. Bu, kok terbalik sih? Oke, nggak apa-apa. Yang mana aja boleh. Yang di depan yang mana boleh. Mau yang 9 dulu boleh di depan. Yang negatif 5 yang di belakang boleh. Atau misalnya di balik boleh. Kalau ibu pengen di depan karena nanti bisa ngefaktorin yang depan. Biar 1 per 3-nya hilang. Oke, gampang nih. Oke, sama dengan 0. Jangan lupa. Oke, sama dengan 0 nya ya. Nah, kalau udah sampai sini, kita tinggal faktorkan dulu. 1 per 3. Nah, 3 dengan 9 kan kita bisa faktorin 3. Ya kan? 3 kali berapa biar 3x? Berarti kali x ya. 3 kali x kali 3x.
ditambah 3 kali berapa biar jadi 9? 3 kali 3. Nah, yang belakang kan tidak difaktorkan. Tujuannya adalah biar ini habis. 1 kali 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, jadi tidak usah ditulis lagi. Jadi sisanya ini. Sisa X ditambah 3, 3X dikurang 5 sama dengan 0. Kalau sudah, berarti ini tinggal kita kalikan. Kita tinggal nyari akar-akar persamaan yang pertama dan yang kedua. Yang kayak seperti tadi ya, berarti X ditambah 3 sama dengan 0. X satunya sama dengan pindah 0 dikurang 3. Nah, X satunya adalah negatif 3. Sekarang X2, 3X dikurang 5 sama dengan 0. 3X sama dengan pindah 0 ditambah 5. Berarti 3X sama dengan 5. Nah, ini kan belum 1 nih. X-nya masih ada 3, berarti 3-nya kita bagi. X2-nya adalah 5/3 atau 5 bagi 3. Nah, jadi kalau nanti di sini ada 7, berarti nanti pernya 7. Kalau di sininya 2, pernya 2. Jadi tergantung X ini koefisiennya berapa. Kalau dia koefisiennya 10, ya pernya per 10. Kalau koefisiennya 5, ya per 5. Paham? Nah, oke. 5/3 tidak bisa kita sederhanakan ya. Bisanya cuma jadikan pecahan campuran. 5 dibagi 3 dapat 1, sisa 2. Jadi 2/3. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3 dan 1 2/3. Oke, sampai sini paham ya? Kalau masih ada yang bingung, silahkan japri ibu langsung dengan bahasa yang sopan ya. Kalau teman-teman kalian tidak ada yang punya kuota, nggak mungkin ya, karena kemarin baru dibagiin kartu perdana dan itu ada kuota belajarnya. Silakan kerjakan tugasnya seperti biasa di Google Classroom. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan soal karena kalian sudah dikasih kartu kuota belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.